Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Swisi di Communication Podcast. Jadi hari ini salah satu narasumber kita ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 nih. Mari kita kenal-kenalan dulu nih dengan narasumber kita. Baik Bang, bisa diperkenalkan? Ya, jadi nama aku Amirul Lutfi Saldi. Asalku sebenarnya dari Aceh Barat ya. Jadi karena kuliah jadinya aku baru pindah di Banda Aceh. Jadi sekitar udah 2 tahun lah ya di Banda Aceh. Jadi nih sebelum kita masuk ke topik utamanya, boleh nggak Abang jelasin sedikit apa sih motivasi awal Abang untuk masuk ke dalam komunikasi sendiri? Jadi awalnya masuk ke jurusan komunikasi itu dari pas SMA aku, kayak aku ngerasa ada sisi-sisi kayak selalu ingin debat sama orang, nggak kayak misal dia ngomong sesuatu pasti aku ada suatu hal yang mau kucelahin gitu. Aku kayak mikir kritis juga. Jadi setelah tamat dengar-dengar info juga ada ilmu komunikasi, kayaknya lebih mengarah ke situ, jadi makanya aku ngambil ke situ. Jadi gara-gara berdebat dan suka berpikir kritis Ya, gitu ya. aku nggak mau terima asal dia ngomong kayak gini, aku ya udah kayak itu. Aku selalu kayak pasti ada celahnya gitu. Jadi nih Bang, rumornya atau emang faktanya nih? Kayaknya fakta sih. Aku kan ada nih dengar-dengar dari orang lain serta prodi juga kalau Abang ini salah satu perwakilan dari ilmu komunikasi untuk ke PMM ya Bang. Oh iya. Jadi waktu itu tahun 2022 ya, aku adalah perwakilan dari ilmu komunikasi mengikuti PMM batch 2 waktu itu. Jadi sebelumnya kan PMM 1. Jadi PMM 1 ada dikabarkan karena masih masa Covid. Jadi ya kurang lah karena mereka datang ke sana tapi melalui Zoom gitu. Nah, terus yang PMM 2 ini yang katanya secara lebih komplit ya. Jadi waktu itu ya aku ngikut yang PMM 2. Jadi nih Bang, Abang ini kan asal Aceh nih. Apa sih awalnya tuh perasaan Abang pas keterima di saat pengumuman pertukaran mahasiswa merdeka ini sendiri? Oke, tapi sebelumnya nih, Ya. sebelumnya nggak ikut PMM nih sebenarnya nggak terlalu pengen ya. Kayak cuman dengar PMM pertukaran pelajar kita, tapi kayak di satu sisi kayak nggak terlalu interest ke situ. Tapi setelah dipikir-pikir, kayak kita bisa keluar ke daerah orang, kita bisa ngelihat gimana di sananya, suasana baru yang kita dapatkan gitu. Maka kayak mikir lagi gitu, kayaknya boleh juga sih. Nah terus pas awal keterima nggak nyangka sebenarnya, kayak ini bakal benar aku keluar gitu, aku keluar dari Aceh gitu. Karena kan memang awalnya nggak pernah keluar gitu, nggak pernah explore lah keluar, maka kayak kaget. Tapi di satu sisi selain kaget itu ada satu hambatan dan rintangan yang amat besar yang harus aku lewati, itu adalah izin dari orang tua. Karena jujur aku lumayan kalau yang Strict parent. yes ya, lumayan strict parents. Jadi pas keterima kayak wah ini walaupun senang tapi sisi satunya susah juga nih buat izin nih, kalau nggak diizinin kan ribet nih. Ya makanya pas waktu itu ya coba kita pendekatan sama orang tua, boleh nggak ikut, pokoknya aman dan segala macam. Setelah berhari-hari aku telepon mamaku dan akhirnya boom, waktu itu mamaku nyetujui, dan waktu itulah baru aku melepaskan ekspresi yang benar-benar wow. Jadi sebelum dapat persetujuan ini hati masih deg-degan banget ya? Masih kayak gak tenang. Satu sisi senang karena lulus, satu sisi gak tenang karena belum diizinkan. Setelah udah diizinin, apa sih Bang persiapan Abang, atau emang ada nggak rasa yang kayak akhirnya aku keluar Aceh gitu? Jadi Ya. apa sih persiapan Abang untuk setelah Abang tahu Abang lulus? Pertama kita searching dulu tempat yang mau kita tuju itu ya. Terutama waktu itu aku kebetulan di Surabaya.
di Untak, Universitas 17 Agustus. Nah waktu itu aku searching dulu gimana daerah Surabaya itu gimana adat-adat gak adat sih, lebih ke arah kayak budaya mereka gimana, hal-hal yang mungkin harus kita hindari nantinya di sana, walaupun memang nggak secara komplitnya kita mencari tahu, tapi setidaknya bisa lah tipis-tipis kita bisa nggak lakukan kesalahan lah nanti. Jadi mungkin persiapan itu aja sih. Terus aku juga ngeliat gimana kondisi tempat tinggal di sana tuh gimana, dan ternyata pas dikasih tahu kos ya mungkin ya normalnya lah kita sebagai anak PMM kalau kita keluar pasti kos lah ya. Mungkin itu aja sih persiapannya. Jadi abang itu tahu kalau abang itu ngekos di saat sebelum pergi nih. Ya waktu itu dikabari di grup. Kami kan ada grup PMM yang di kampus itu. Jadi dikabarin kalau tempat tinggal anak laki-laki dan perempuan itu berbeda waktu itu. Yang dikatanya waktu itu perempuan guest house ya, dan kami itu kos. Tapi waktu itu nggak kepikiran guest house itu gimana. Mungkin nanti akan kita lanjutkan ceritanya abis ini ya. Oh iya. Jadi ini setelah udah lulus dan sudah waktunya untuk pergi nih. Jadi kan abang nih the first time itu melalang buana kayak gitu kan, keluar Aceh gitu. Jadi saat abang sampai di Surabaya itu sendiri, apa sih first impression abang? Atau ada nggak kejadian yang buat abang itu kayak yang sangat itu di hati gitu di saat pertama kali nyampe nih di Surabaya? Oke, first impression pertama kali nyampe bad. Ya sangat buruk rasanya, emang aku waktu itu nyampe dan langsung pengen pulang. Karena yang pertama, kita bukanlah orang yang sering-sering keluar, dan ini memang jadi pertama kalinya bagi aku. Jadinya ketika ngerasain itu memang culture shocknya parah gitu kan. Jadi memang kayak kondisi tubuh itu nggak memungkinkan, dan lebih parahnya lagi tempat tinggal yang diberikan waktu itu, maaf cakap, kurang layak waktu itu. Jadi memang satu kamar 3 orang, tapi untuk ukuran kamarnya tuh kayak kecil kali gitu. Makanya waktu itu aku pengen kayak nggak bisa nih. Ya pokoknya hancur lah hari pertamanya. Jadi kan abang bilang nih ya kurang layak. Apakah orang lain di sekitar abang merasa itu kurang layak juga atau gimana bang? Ya benar, waktu itu nggak cuma aku ngiranya kayak apa cuma aku aja yang lebay kah ini ngerasain kayak gini, apakah karena aku yang memang nggak pernah keluar dan kena keterima gini nggak sanggup. Tapi ternyata keesokan harinya pas paginya aku ngelihat chat di grup komunitas PMM itu yang di kampus itu, ternyata ada yang speak up akhirnya terkait tempat tinggal untuk laki-laki ini yang sangat berbanding terbalik dengan tempat tinggal perempuan gitu. Jadi waktu itu yang perempuan mereka kan buat story gitu kan, biasalah anak-anak perempuan kan buat story. Nah terus mereka ngevideoin tuh di kamarnya ada TV, ada AC, ada wifi, free Netflix, dan kayak wow gitu. Kasur yang besar, yang kayak memang hotel lah bisa kita bilang. Dan sedangkan kami yang anak laki-laki ini kasur 3, Kak Aceh bisa tahu gak yang kasur untuk 1 orang? Iya. Ditaruh di kamar dan berjejer 3 dan mentok sama tembok gitu. Oh iya. Ya kan? Kasur tanpa dipan gitu ya? Ya kasur depannya memang di lantai langsung. Ya sebenarnya memang gak masalah. Tapi kalau ukuran kamar yang segitu itu benar-benar gak sanggup. Apalagi kalau kita sebagai anak PMM itu bawa koper gede-gede. Bawa koper kan ya kita namanya persiapan untuk berapa bulan di sana. Kopernya pasti gede-gede. Untuk koper aja itu udah makan tempat seberapa besar. Dan gimana kami beraktivitas di kamar itu, makanya kayak wah kok bisa kayak gini gitu. Fasilitas kamar yang diberikan gitu. Jadi itu mungkin culture shock pertama nih. Tapi akhirnya dipindahin nggak bang dari tempat tinggal sebelumnya? Setelah akhirnya ada yang speak up dan kemudian memang relate dari semuanya anak-anak laki-laki yang merasakan, akhirnya kami melakukan rapat nih kepada kepala PMM di universitas waktu itu. Dan akhirnya setelah rapat dan alhamdulillahnya kami disetujui untuk dipindahkan karena memang kemauan dari anak-anak laki-laki PMM ini untuk dipindahkan gitu. Oh ya, jadi akhirnya alhamdulillahnya dipindahkan. Ya, alhamdulillah dipindahkan. Jadi ini itu kan hari-hari pertama nih bang. Ada nggak culture shock lainnya gitu yang abang rasain pas di Surabaya kan di saat hari-hari pertama? Mungkin kalau itu kan masih
tempat tinggalnya nih, Ya. ada nggak culture shock lainnya nih dari kota Surabayanya itu sendiri? Ya culture shock mungkin dari bahasa. Karena kan kita kalau di Aceh tuh kayak manggil bang kan, bang, kakak atau gitulah. Itu normal gitu kan. Terus pas di sana, pas aku ngomong bang atau kakak, mereka tuh langsung aneh gitu. Karena aku waktu itu ngomongnya di grup, jadi waktu itu ada petugas kuliah, kan kami dimasukin ke grup, ada tugas kelompok. Nah aku ngomongnya di grup itu bang gitu, dan mereka langsung tahu kalau kita ngomong bang di sana, kita nih berarti dari luar daerah mereka. Nah akhirnya pas udah ketemu di kerjaan kelompok tuh, di situ waktu itu ada yang bilang kalau di sini nggak usah manggil bang aja gitu, mas aja atau mbak lah, dibilang karena aneh dengarnya gitu. Nah itu yang pertama kalau bahasa. Terus makanan. Kalau makanan di sana ya lumayan murah. Kalau untuk teh dingin gitu, kalau di sini 5.000 mungkin secangkir gini ya. Kalau di sana itu 5.000 udah segini segaban gitu. Karena cuaca di sana yang sangat panas. Di Surabaya itu terkenal waktu itu nomor 1 panas lah di provinsi kita tuh. Sampai berapa derajat gitu. Jadi ya mereka memang siap kuliah, memang langsung ke warteg-warteg minum air dingin. Minum yang seger-seger lah. Nah, jadi lebih murah dan sama yang tadi lah. Jadi kan tadi abang ada ceritain nih kalau emang Surabaya ini panas ya. Kan Iya. kayak yang kita bisa rasain juga nih di Banda Aceh kan juga panas bang. Apa sih perbedaan panasnya Surabaya dan Banda Aceh itu sendiri kan sama-sama pesisir gitu. Oke, jadi panas itu memang beda. Kalau kita di Surabaya tuh, kita misal lagi perjalanan ke kampus dan apalagi tempat aku waktu itu kan kita di sana nggak ada fasilitas motor, nggak ada fasilitas sepeda yang diberikan. Nah jadi antara naik Grab atau jalan kaki. Nah demi menghemat biaya jadinya kan jalan kaki yang sekitaran 2 kiloan lah. Jadi memang ketika kita jalan kaki tuh panas itu sampai ke tulang rasanya. Kayak beda sama di Banda. Kalau memang di Banda juga panas tapi aku bisa bilang kayak jauh lebih panas di Surabaya. Jauh lebih panas Iya, di Surabaya. jauh lebih panas Surabaya. Mungkin juga ada kemungkinan kalau di Surabaya itu kayak terkenalnya kota industri. Ya, gitu. salah satunya karena kota industri, jadinya banyak pabrik. Jadinya di sana dipenuhin dengan pabrik, kota-kota padat, jadinya nggak ada pohon-pohonan gitu kayak di Banda. Kalau di Aceh gini kita, kalau di Aceh kan banyak pepohonan, jadinya rindang, udara segar ada. Kalau di sana satu pohon aja mungkin daunnya nggak gerak karena nggak ada anginnya. Oh, Jadi enggak. panasnya itu betul-betul kering gitu. Malam juga nggak ada angin. Malam juga panas. Di tempat tinggal terbarunya ada fasilitas kipas angin, Ya cuma kipas angin dan itu ya cuma kami harus bertahan lah. harus bertahan. Jadi kan kalau ya seperti yang kita tahu nih, kalau ikut PMM itu pasti ada namanya itu modul Nusantara nih bang. Ya. Kayak yang udah kita ketahui nih kan. Ya, Jadi ada. abang nih selama PMM ini modul Nusantaranya kemana aja sih, bisa nggak diceritain? Oke, yang paling terkenalnya aja lah ya, yang paling besar PMM yang kami ikuti waktu itu ke Gunung Bromo. Nah itu kami udah penghujung akhir, udah agak sudah mau pulang ya di bulan berapa kalau nggak salah di bulan 12 waktu itu di tahun kemarin. Nah jadi ke Bromo itu yang mengikutinya seluruhnya karena biasanya kalau modul Nusantara tuh per kelompok aja dan mereka juga ada jadwalnya masing-masing gitu dan yang kali ini diikuti oleh seluruh peserta PMM dalam ya pokoknya besar waktu itu dan untuk biaya yang amat sangat besar dikeluarkan pada acara itu makanya kayak menarik pas ke Bromo sih. Boleh nggak? Jadi dari mana nih asal usul kok bisa sih ke Bromo? Apakah itu tuh dari universitasnya atau emang murid-murid dari PMM ini sendiri yang minta? Kalau kami modul itu nggak ada requestan sih dari mahasiswa PMM-nya dan semuanya itu diatur oleh mentor-mentor pas di sananya, mentor di universitasnya. Dan kebetulan mentor-mentor ini benar-benar kayak kreatif sekali mereka. Mereka kayak memang searching dulu, prepare yang sangat komplit lah. Mereka selalu nge-prepare kalau misal pergi dulu, mereka ngecek duluan nih sebelum kami pergi, mereka ngecek duluan. Jadi memang kalau dari segi keamanannya aman, dari segi fasilitas diberikan udah pas gitu. Dan mereka udah ngecek semua tempat tinggal juga. Jadinya ya bukan kami yang ngatur tapi mereka yang udah sediakan dan rencanakan. Jadi kan kalau yang aku dengar-dengar nih ya bang, kalau Bromo itu kan tempat suci. Ada nggak pas abang kesana itu sama berapa orang? 100 lebih lah. 100 lebih orang PMM gitu. Ada nggak larangan-larangan yang
perlu kalian taati gitu di saat kalian mau pergi ke Gunung Bromo? Jadi ada tentunya pasti karena kita kan ke daerah orang di daerah aku lupa namanya. Pokoknya waktu itu ada beberapa larangan, salah satunya kita kayak nggak boleh berduaan cewek cowok gitu, dan kita nggak boleh bicara keras-keras, nggak bisa lagi kita lagi ngobrol nih, tapi kita nggak boleh tuh percakapan kita tuh kayak agak terlalu keras gitu sampai kedengaran orang lain. Terus kita juga nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh. Ya, dan terus apa lagi ya? Kalau di untuk gunungnya ya kita harus taati kebersihannya lah. Mungkin itu aja. Jadi di saat pas kalian mau ke Gunung Bromo ini berapa jam sih, atau kalian itu dari Surabaya ke Gunung Bromo itu langsung ke gunungnya atau gimana nih Bang aktivitasnya? Banyak tempat transitnya karena kita tuh awalnya naik bus, terus pas udah naik bus ganti mobil karena menuju ke gunung kan nggak bisa tuh kalau naik bus, ganti mobil yang kecil kayak mobil hiace gitu. Nah terbagi lagi, nah jadi pokoknya bertahap ke sananya, nggak langsung ke Bromonya sih. Sangat keren gitu ya, kayak pengen juga ke Bromo sih, karena kan kalau dari Aceh ke Bromo itu kan jauh banget, yes. Dan apalagi kesempatan abang ini gratis gitu. Ya, betul, sangat. Jadi tuh sangat jadi inspiratif lah ya. Iya gitu, apalagi di saat Modul Nusantara kan, apalagi kalian itu beramai-ramai gitu, ada larangannya segala macam untuk mengunjungi tempat suci. Jadi kayak kalian tuh nggak cuman pergi, tapi kalian tuh juga berbaur dengan budaya-budaya di sana gitu. Ya. Jadi ini Bang, ada nggak pesan-pesan untuk anak ilmu komunikasi lainnya nih yang pengen ikut PMM atau yang ingin ikut program kampus Merdeka lainnya? Oke, untuk teman-teman semua yang lain yang mungkin ada rencana untuk ikut PMM atau ingin mencari petualangan lah, untuk kalian ikut aja, terus cari informasi gimana cara mengikutinya, dan selalu biar kita tuh jangan nge-stuck di tempat kita harus bisa nge-explore dunia luar tuh gimana, dan pastinya akan menambah pengalaman. Jadinya harus semangat lah, dan ketika kegiatan itu kita nggak boleh nyerah. Pasti akan ada capeknya di sana, pasti akan ada rintangan dan hambatan besar kita lewati, tapi setelah hambatan besar itu kita lewati, pasti kita akan mendapat hikmahnya. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Bang Amirul Lutfi yang bersedia menjadi narasumber di Komunikasi kali ini. Semoga kisah dari Abang Amirul Lutfi ini inspiratif dan dapat ditiru oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Saya Sarah Swisi selaku host dari podcast ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.